Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, Titno ini sedang berlari di tengah medan pertempuran geng. Dia sedang mencari orang yang dia kenal. Tak lama ia dipanggil oleh Mak, tetapi Mak malah tertembak. Di hari sebelumnya, Titno ini berjanji akan menjaga Nak dan tinggal bersamanya. Tetapi Nak ini sudah meninggal dan menjadi hantu. Kembali ke masa sekarang, Mak sedang menghadiri acara tahlilan di salah satu rumah warga yang meninggal. Bedanya, di sana tidak membaca Yasin tetapi malah mengundang wayang orang. Lain daerah, lain kebiasaannya ya geng. Tak berselang lama, Nak juga datang dan membuat semua orang terpana akan kecantikannya. Titnoy mengajak Nak untuk mencari tempat duduk, tetapi Nak malah memanggil Mak untuk duduk dengannya. Sadar cuma jadi obat nyamuk, Titnoy ini memilih untuk tidur, sedangkan Mak dan juga Nak malah asik pacaran. Tak lama berselang, istri mayat marah dan mendang mayat suaminya sehingga membuatnya terjatuh di samping Titnoy. Semua orang kabur tunggang langgang dong, termasuk Nak dan juga Mak. Mereka berlari dan berhenti di bawah pohon besar, tetapi mendengar suara tokek yang membuat mereka kembali ketakutan dan melarikan diri. Setelah mengantar Nak, mereka berdua ini pulang ke rumahnya masing-masing nih geng. Tapi si Titnoy malah ketakutan karena Duang yang datang tiba-tiba. Duang ini ternyata seorang homo geng, dan dia menyukai Titnoy. Keesokan paginya dia membuatkan sup untuk Titnoy. Bukannya memakan sup belutnya, Titnoy malah memberikan sup itu kepada Nak dan juga ibunya. Nak dan ibunya lantas memuji Titnoy yang rajin sekali dan istrinya nanti pasti akan bahagia dan beruntung mendapatkan Titnoy. Nak ini juga merayunya untuk mau mengantarkan Nak ke pasar. Sesampainya di pasar, bukannya belanja, Nak ini malah rupanya sudah janjian bertemu dengan Mak di pasar geng. Mak lalu bertanya kepada Nak bagaimana cara membedakan ikan yang masih segar dan yang tidak. Nak pun menjawab kalau ikan yang masih segar itu insangnya berwarna pink geng. Dan iya ya, daging apapun yang warnanya pink itu pasti segar. Ada aja akalnya. Mak kemudian mengajak Nak untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. Tetapi tiba-tiba Titnoy datang dan juga ikut berfoto. Setelah itu Nak pamit mau ke WC karena sudah kebelet. Belum sampai di WC, Nak malah dijekat oleh segerombolan pria dan mau diwik-wik geng. Beruntungnya Mak dan juga Titnoy datang untuk menolong. Titnoy lalu menyuruh Mak mengantar Nak untuk pulang dan dia menghadapi begal seorang diri. Tetapi kalah jumlah ya Titnoy ini. Sesampainya di rumah, Nak malah di-unboxing oleh Mak nih geng. Sementara Titnoy bertarung mati-matian untuk menyelamatkan mereka berdua sampai bersimbah darah. Kasian ya geng, dia nggak makan nangkanya tapi kena getahnya dari perbuatan mereka berdua. Nak dan juga ibunya berterima kasih kepada Titnoy karena sudah menolongnya hingga Nak tidak jadi diperkosa. Lalu Titnoy ini memberanikan diri untuk melamar Nak dan akan ke Bangkok untuk mengumpulkan uang maharnya terlebih dahulu. Karena sudah merasakan serabi lempitnya Nak, Mak ini meminta lagi. Tapi sebelum itu dia memberikan cincin pada Mak. Ketika akan bercocok tanam, tiba-tiba Titnoy datang memanggil mereka dan pergi, seakan tak melihat mereka berdua di balik jerami. Mereka berdua kembali bercocok tanam sampai malam hari, dan ketika tiba di rumah, Nak ini bertemu dengan Titnoy dan Titnoy berpamitan karena mau pergi ke Paranakom untuk mencari uang mahar. Esok harinya Titnoy menunggu Nak tetapi dia tidak pernah datang. Titnoy akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Sesampainya di Bangkok, Titnoy ini bekerja keras sebagai tukang ojek untuk mengumpulkan 100 tamleng sebagai uang mahar untuk Nak. Di depan Oyo, Titnoy ini bertemu dengan pria Afrika yang bisa ngomong Thailand. Dia minta untuk diantarkan ke Oyo.
Titnoy mengantarnya dan setelah 2 langkah dia bilang kalau sudah sampai. Akhirnya uang Titnoy ini sudah cukup 100 tamleng geng. Tetapi dia diajak ke Oyo oleh seorang germo. Dia berlatih bercocok tanam dengan seorang angel di sana, tetapi malah salah masuk. Sang angel marah-marah karena Titnoy ini salah masuk terus. Tetapi ketika Titnoy dibawa, dia malah menangis dan minta berhenti. Sebelum pulang, Titnoy pergi ke Kang Tato, bukannya minta tato perkasa dan tak terkalahkan atau pesona, ia malah meminta ditato nama Nak. Sesampainya di rumah, Titnoy ini mengira Nak sedang menikah karena banyak orang di rumahnya. Dia lalu membuang uang yang 100 tamlengnya, padahal ibu Nak meninggal dunia. Hilang deh tuh maharnya. Titnoy lalu menemui Nak dan berdoa untuk arwah dari ibunya Nak. Malam harinya di tepi sungai, Titnoy ini mengajak Nak untuk berbicara dan berjanji akan menjaga Nak seperti di awal film ya, dan menunjukkan tatonya yang bertuliskan Nak sayang. Tetapi Nak mengatakan kalau dia mencintai Mak dan sudah menikah dengannya. Kasihan nih jomblo, udah uang hilang, pacar pun melayang. Tapi Mimin salut nih geng sama si Titnoy. Dia berani melamar Nak di depan ibunya, gak kayak si Mak yang unboxing dulu baru melamar. Di alun-alun desa, Mak ini terpilih sebagai prajurit dan dia harus pergi untuk berperang meninggalkan Nak yang sedang hamil. Mak kemudian meminta Titnoy untuk menjaga Nak dan juga bayinya, sementara Mak pergi berperang untuk membela negara. Titnoy terus menjaga Nak meskipun dia harus bersusah payah, apalagi ketika Nak lagi ngidam kelapa muda, bukannya diminum, Nak malah bilang kalau cuma ingin melihatnya saja dan bukan meminumnya. Esok harinya Titnoy memberikan surat dari Mak yang berpesan untuk melupakannya karena peperangan sangat kacau. Jadi ia berpesan kepada Titnoy untuk menjaganya. Nak langsung pingsan membacanya. Rupanya surat tadi bukan dari Mak geng, tapi Titnoy yang menulisnya. Merasa bersalah, Titnoy ini kemudian berjanji akan menjemput Mak pulang dan meminta dukun untuk menjaga Nak yang pingsan. Di medan perang, Mak berhasil mengheadshot komandan musuh, sedangkan Titnoy melintasi sungai dan juga gunung untuk ke medan perang. Di saat yang sama, Nak akan melahirkan, sedangkan Titnoy sudah sampai di medan perang dan dipanggil oleh Mak, tetapi Mak malah tertembak dan Nak meninggal sebelum bayinya lahir. Sedih banget nih geng. Warga desa lalu menguburkan Nak dengan layak, sementara Titnoy terus berjuang untuk membawa Mak kembali ke rumah. Beberapa bulan telah berlalu, hantu Mak kini menteror warga yang lewat, dan akhirnya Mak sampai di rumah dan bertemu dengan Nak yang masih seperti seorang manusia. Mak lalu memberi nama anaknya Daeng dan mengajak Nak untuk bercocok tanam, tetapi Titnoy mengganggu mereka karena mengira Mak memaksa Nak. Mak terpaksa bercocok tanam diam-diam. Ketika sedang membeli kapak di pasar, Mak diberitahu oleh penjualnya kalau Nak sudah menjadi hantu. Mak marah-marah dan tidak percaya dengan perkataannya. Sementara di rumah, hantu Nak ini tengah berjalan di atas air yang membuat 2 orang warga ketakutan. Tapi Titnoy malah khawatir melihat Nak yang menyelam terlalu lama sehingga disangka hantu oleh warga sekitar. Sesampainya di rumah, Mak ini marah-marah karena semua orang di pasar mengatakan kalau Nak sudah meninggal dan menjadi hantu. Seorang bisu datang untuk memberitahu Mak kalau Nak ini sudah meninggal dan menjadi hantu, tapi Mak tidak percaya. Dan bisu mengatakan untuk melihat dari kedua kakinya. Hantu Nak tiba-tiba muncul dan membuat sang bisu ketakutan sampai dia kabur, sampai dia lupa untuk melepas tali pengikat dari perahunya, dan Titnoy membantu untuk melepasnya. Karena penasaran, Mak melihat dari bawah kakinya dan ternyata benar tangan istrinya sudah berubah menjadi panjang. Mak ketakutan dan lari yang membuat Nak ini tahu. Tak berserang lama, semua warga datang untuk membakar rumah Nak, tetapi Nak malah marah dan membuat angin beliung sehingga membuat takut para warga. Nak mengancam akan membakar rumah warga jika berani merusak rumahnya.
Nak juga memaki Titnoy yang membuatnya sedih dan pergi. Warga kembali ketakutan dan pulang ke rumahnya masing-masing. Nak kemudian mendatangi Mak di kuil yang sedang ketakutan dan memintanya untuk kembali kepada istri dan anaknya. Sedangkan Titnoy masih teringat kenangan manis ketika bersama dengan Nak. Hingga Duang menyadarkan Titnoy kalau Nak sudah meninggal dan menjadi hantu. Titnoy kemudian mendatangi Mak yang ada di kuil dan memarahinya karena Mak takut dengan Nak yang sudah menjadi hantu. Titnoy mengatakan kalau dialah yang sangat sedih karena dialah yang mencintai Nak sepenuh hati dan tidak mengharapkan untuk memiliki. Nak sampai menangis mendengarnya dan meneteskan air mata. Air matanya pun jatuh mengenai tangan Titnoy. Titnoy ini rupanya sudah tahu kalau Nak ini tidak menyukainya. Bahkan di awal ketika dia mencarinya di tumpukan jerami, tapi dia memilih untuk tetap bersamanya dan menjaganya. Dia lalu meninggalkan kuil dan dicegat oleh biksu dan memintanya untuk melihat ke atas, tapi dia menjawab kalau tidak ada apa-apa di atas. Mak akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Nak. Nak juga sebenarnya tidak ingin mengganggu Mak, tetapi dia hanya ingin bertemu dengannya dan mengatakan kalau dia sudah meninggal dan berpamitan kepadanya. Nak akhirnya menghilang dari hadapan mereka semua, sementara Titnoy masih menunggu di rumah dan Mak sekarang sudah menjadi seorang biksu. Hingga 10 tahun waktu sudah berlalu, kekasih yang ditunggu tak pernah datang untuk pulang, sementara Titnoy masih setia menunggu di rumah. Dan kesimpulannya, kalau orang yang kita sayangi atau kita cintai tidak mau bersama kita, maka sebaiknya kita mundur dan mencari orang yang menghargai kita apa adanya. Terima kasih, matur suwun.